Allahu Akbar, merasakan lezatnya iman. Pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh dan kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Marilah kita simak sebuah hadis yang bersumber dari Anas radhiyallahu an, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. An Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu an, Anas menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal, barang siapa yang ada dalam tiga hal itu, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Apa yang tiga hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Yaitu satu, apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan mencintai seseorang tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufr ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrah ayyuqdhafa finnar. Yang ketiga, dia tidak suka apabila kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dari kekafiran itu, sehingga dia tidak suka apabila nanti dia dilemparkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih, hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Jadi kita mau merasakan lezatnya iman, pertama apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya, dan yang kedua kita mencintai seseorang cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak suka untuk kembali kepada kekafiran. Allah sudah menyelamatkan kita dari kekafiran,
jangan sampai kita dilemparkan ke dalam api neraka. Kita simak sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah. Artinya demi Allah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak beriman kecuali ketika kamu saling cinta mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Apakah kamu tidak suka aku tunjukkan kepadamu, apabila kamu kerjakan hal itu tahabbtum, kamu saling cinta mencintai. Rasulullah kemudian selanjutnya mengatakan, afsus salam bainakum, tebarkan kedamaian di antara kalian, pasti kalian itu tahabbtum, saling cinta mencintai antara yang satu dengan yang lain. Tebarkan perdamaian. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu cinta sebetulnya? Cinta itu adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Itulah cinta. Sekali lagi, cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Itulah cinta. Cinta dengan pengertian tersebut di atas sudah merupakan fitrah yang dimiliki oleh setiap orang, siapa saja. Islam tidak hanya mengakui keberadaan cinta pada diri manusia, tetapi juga mengaturnya sehingga terwujud dengan mulia. Islam bukan hanya mengakui tentang cinta itu, tapi Islam mengaturnya agar supaya cinta itu betul-betul cinta terwujud dengan mulia. Bagi seorang mukmin, cinta pertama dan utama adalah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 165, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, orang-orang yang beriman adalah orang yang paling mencintai Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya? Mengapa seseorang mencintai Allah lebih daripada segala-galanya? Pertama, dia menyadari Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Kedua, Allah lah yang mengelola dan memelihara semuanya itu. Alam semesta hanya Allah lah yang mengatur dan mengelola. Dengan rahmatnya
Dia menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Butuh makanan diberi, butuh air diberi, butuh udara diberi. Semua fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia, Allah menyediakannya. Dengan rahimnya dia menyediakan segala kenikmatan bagi orang-orang yang beriman sampai hari akhir nanti. Sehingga kita mengatakan Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Karena itu jangan sampai kita tidak beriman bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk hidup, untuk makhluk itu hidup. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata pun di atas dunia ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah akan memberikan rezeki. Maka saya bersedih, ya ini sering kadang-kadang terjadi kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Seorang ibu meninggalkan bayinya yang masih merah di toilet. Ya Allah, ya Allah, punya usut, sudah punya anak 3. Saya nggak bisa nanti memberikan makan kepada dia. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, takut tidak bisa memberikan makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepadamu, kami yang memberikan rezeki kepada mereka, anak-anakmu. Dalam ayat yang lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepadamu. Kami. Profesor Dr. Quraisy mengatakan, kata-kata kami itu artinya ada keterlibatan manusia di dalamnya. Allah akan memberikan rezeki apabila kita bekerja, apabila kita sungguh-sungguh mohon, bertawakal dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki. Jangan takut kelaparan. Pernah saya seminar, sebetulnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini untuk fasilitas manusia hidup itu baru sedikit sekali. Masih banyak kekayaan yang ada di lautan, kekayaan yang ada di darat, kekayaan yang ada di udara, semua itu masih banyak. Dibutuhkan piawai-piawai, orang-orang yang pintar untuk mengelola alam ini. Manusia sebagai khalifah di atas dunia ini untuk mengatur, mengurus, mengelola semuanya ini. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia secara keseluruhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sejalan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin akan mencintai juga Rasulnya, mencintai juga untuk jihad pada jalannya. Jadi cinta yang utama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta untuk berjuang di atas jalan Allah dan jalan Rasulnya. Inilah apa yang disebut dengan al-mahabbah al-ula, yaitu cinta yang utama dan pertama harus kita berikan sebagai seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan cinta kita kepada orang tua kita?
bagaimana cinta kita kepada anak-anak kita, bagaimana cinta kita kepada saudara-saudara kita, harta benda, kedudukan. Silakan kita mencintai itu semuanya, tapi itu adalah cinta menengah yang harus berada di bawah cinta utama. Jangan sampai cintanya kepada orang tua kita, cintanya kepada anak-anak kita, cintanya kepada harta kita melebihi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan dengan al-mahabbah al-wusta. Itu cinta pertengahan. Apa artinya cinta pertengahan itu? Artinya segala sesuatu baru boleh dicintai kalau diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Pelaksanaan cinta itu harus pula sesuai dengan syariat yang diturunkannya. Apabila cinta menengah diangkat melebihi daripada cinta utama, maka cintanya jatuh menjadi hina. Tidak ada nilainya. Inilah yang dikatakan cinta yang paling rendah atau al-mahabbah al-adna. Karena itu Abdullah Nasihullah dalam bukunya dia mengatakan cinta itu ada 3 hal: al-mahabbah al-ula, al-mahabbah al-wusta, al-mahabbah al-adna. Cinta yang paling pertama dan utama yaitu cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada perjuangan di atas jalan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah al-mahabbah al-wusta, yaitu cinta pertengahan, cinta kita kepada kedua orang tua kita, anak-anak kita, kekayaan kita, jabatan kita, semua yang dunia itu silakan cinta, tapi tidak boleh melebihi daripada cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul. Kalau melebihi maka jatuhlah cinta itu kepada cinta al-adna atau al-mahabbah al-adna atau cinta yang paling rendah. Kita simak sebuah ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "in kana aba'ukum," apabila ayah-ayahmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, saudara-saudara kamu, wa amwalun taraftumuha, dan harta-harta yang kamu miliki, yang kamu usahakannya, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan harta dagangan yang kamu takut untuk kerugiannya, wa masakin tardaunaha, dan tempat tinggal yang kamu cintainya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Apabila cinta itu melebihi daripada cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulnya, cintanya kepada perjuangan di jalan Allah, tunggu, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan urusannya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sebagai ilustrasi, orang yang berdagang, siapa yang tidak mau kalau berdagang punya keuntungan? Tapi kalau berdagangnya tidak mau tahu apa halal, apa haram, apa menipu atau tidak menipu, yang penting adalah asal saya memperoleh laba yang banyak. Kalau begitu datang
dagangnya, maka dia jatuh kepada cinta yang sangat rendah. Karena cintanya melebihi, cintanya kepada dagangannya melebihi daripada cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulnya. Seharusnya dia itu ya berdagang tapi sesuai. Kalau menimbang yang pas. Kalau ini asli bilang ini asli. Ini yang KW, ini asli, ini KW. Jelaskan. Jangan seenaknya kita. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, konsekuensi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan istilah ittiba'ar rasul. Ya, kalau kita sudah mencintai Allah, berarti kita juga harus mencintai Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kata Rasul, kata Allah ya. Tapi Rasul mengatakan, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dia Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah cinta. Cinta ini adalah akhlak kita sebagai seorang mukmin kepada Allah, yaitu kita cinta kepada Allah, Rasulnya, dan perjuangan di jalan Allah. Inilah cinta yang paling utama dan pertama yang harus diberikan seorang mukmin kepada Tuhannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه
الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد، في بهجة عين الرضا ترانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، وقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات، وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا